Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ke YouTube channel Rizky Howard Channel. Perkenalkan, nama saya Rizky Ferdiansah. Nah, kenapa sih saya perkenalan nama? Karena di video kali ini kita bakal bahas tentang pembelajaran atau metode belajar atau video pembelajaran ya. Nah, kenapa sih kita mau bikin video pembelajaran? Karena kita ini adalah mahasiswa ya. Kita adalah mahasiswa dari Universitas Teknologi Nusantara. Nah, buat kalian yang mau kuliah atau mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, silahkan daftar di Universitas Teknologi Nusantara. Karena itu rekomendasi banget ya buat kalian. Nah, kali ini kita bakal bahas video pembelajaran tentang badan usaha. Kita juga nggak bakal sendiri ya, tentunya kita ada partner kita yang sangat luar biasa, yaitu ini dia. Baik, terima kasih Mas Rizky. Halo semuanya, perkenalkan saya Fajar Irwansyah. Kami berdua merupakan mahasiswa semester 3 di Universitas Teknologi Nusantara di jurusan manajemen. Nah, oke. Itu dia partner saya. Kali ini kita bakal bahas badan usaha dengan dosen pengampu Bapak Agung Tri Putranto STMM. Nah, untuk penjelasan badan usaha ini, kita bakal langsung ke jenis-jenis badan usaha ya. Karena untuk deskriptif dan penjelasan detail atau pengenalan badan usaha itu telah dijelaskan oleh kawan kita ya. Oke, kita langsung ke badan usaha. Kita langsung ke jenis badan usaha yang ada di Indonesia. Nah, tentunya kalian sering dengar ya, di Indonesia yaitu ada badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, BUMN ini badan usaha negara yang dimodali sebagian besarnya oleh pemerintah. Nah, untuk ketua atau menteri BUMN sendiri, Bapak Erick Thohir ya. Di BUMN sendiri terdapat 3 macam BUMN atau model ya. Yang pertama ada Perjan ya. Perjan sendiri yaitu model BUMN perusahaan jawatan. Nah, untuk Perjan sendiri itu berorientasinya pada pelayanan masyarakat ya. Nah, untuk contoh Perjan itu sendiri mungkin dulu ada PJKA ya, yang sekarang jadi PT KAI. Nah, Perjan ini mengalami kerugian ya, karena kita tahu sendirilah Perjan ini kan dia berorientasinya pada pelayanan masyarakat tanpa memikirkan kerugian. Ya tentunya kalau nggak memikirkan kerugian atau kita nggak mengambil untung, tentunya kata selain rugi ya nggak ada lagi ya. Nah, untuk yang kedua yaitu ada Perum. Nah, Perum ini dia ini pengganti Perjan tadi ya. Perum ini yaitu panjangannya perusahaan umum. Nah, Perum ini pengganti Perjan tadi, dia ini berorientasi pada pelayanan masyarakat dan mencari keuntungan. Untuk Perum tersendiri, dia pegawainya yaitu pegawai negeri. Nah, untuk Perum juga dia masih mengalami kerugian ya, karena dia kan mengambil modalnya dari pemerintah ya, atau dia difasilitasi oleh pemerintah. Nah, untuk Perum dan Perjan, terus untuk penggantinya lagi ada lagi di sini Persero ya, PT Persero atau Perseroan ya. Nah, untuk Persero ini dia dia ini jadi kolaborasi antara pemerintah dan juga pemilik atau publik ya, atau swasta juga dimodalinya. Jadi bukan fasilitasi. Jadi dia ini didirikannya atau dimodalinya dari keuntungan negara ya. Jadi dia kalau negara dapat keuntungan dia bisa dialihkan ke situ ya. Nah, untuk perseroan ini dia tidak tidak difasilitasi oleh negara. Jadi dia untung ruginya dia dikelola oleh swasta dan negara.
Untuk contohnya ada PT Telekomunikasi. Nah, untuk yang kedua, tadi kan udah BUMN ya. Nah, sekarang juga ada namanya BUMS ya. BUMS sendiri itu adalah badan usaha milik swasta ya. Yang namanya swasta kita tahu sendiri ya, swasta itu yaitu bisa dimiliki oleh seseorang atau kelompok swasta. Seseorang atau kelompok swasta gitu ya. Nah, di sini ada dua macam BUMS ya. Yang pertama itu ada CP atau Komendater atau Penot atau Persekutuan Komenditer. Nah, untuk CP ini dia didirikannya oleh satu atau dua kelompok swasta ya. Nah, untuk di CP ini ada pemodal aktif dan pasif ya. Nah, untuk pemodal aktif ini dia selain memodali, dia juga yang menjalankannya. Dia menjalankan usahanya untuk untuk keuntungan dan kerugiannya dia yang ngelolanya ya. Nah, untuk yang kedua kan tadi ada pemodal pasif ya. Untuk pemodal pasif ini tugasnya hanya memberikan modal atau mungkin sama seperti investor ya. Nah, untuk yang keduanya ada perseroan terbatas. Nah, untuk perseroan terbatas ini terbagi atas dua macam ya. Untuk yang terbuka atau tertutup. Jadi perseroan terbatas ini dia ada yang modalnya atau sahamnya ya, saham-sahamnya ini ya. Jadi dia tuh terbaginya atas saham-saham ya. Dan dibaginya itu ada dua untuk perseroan ini, perseroan. Ya, yang pertama ada perseroan tertutup. Nah, perseroan tertutup ini dia misalnya dia cuma di kalangan keluarga aja untuk yang pemodalnya. Nah, untuk yang terbuka ini ada publik juga bisa ikut serta memodali atau menanam saham ya dengan keuntungan yang dijanjikan atau disetujui ya. Nah, untuk contohnya ada PT Jarum ya dan contoh yang lainnya. Oke, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kita. Oke, baik, selanjutnya adalah perbedaan badan usaha dan perusahaan. Badan usaha adalah kesatuan yuridis yang memiliki legalitas dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Bisa berbentuk PT, CV, koperasi, dan lain-lain. Sedangkan perusahaan adalah unit operasional yang menjalankan produksi atau jasa untuk mencapai tujuan badan usaha. Singkatnya adalah badan usaha entitas hukum, sedangkan perusahaan adalah alat operasionalnya. Berikut adalah jenis-jenis badan usaha. Badan usaha berbentuk badan hukum, memiliki pemisah kekayaan antara badan usaha dan pemiliknya. Yang pertama adalah PT atau perseroan terbatas. Modal dasar minimal adalah 50 juta, 25% harus disetorkan. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas sahamnya. Diwajibkan oleh peraturan untuk beberapa bidang usaha. Yang kedua adalah yayasan. Bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Tidak memiliki anggota, hanya pengurus dan pembina. Kekayaan terpisah dari kekayaan pendiri. Yang selanjutnya adalah koperasi. Beranggotakan perorangan atau berbadan hukum koperasi. Berprinsip kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum. Tidak ada pemisah antara kekayaan badan usaha dan pemiliknya. Yang pertama adalah persekutuan perdata. Perjanjian dua orang atau lebih untuk usaha bersama. Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi. Yang kedua adalah firma, usaha bersama dengan nama kolektif. Anggota bertanggung jawab secara rentang saling menanggung. Yang ketiga adalah persekutuan komoditer atau CP. Terdiri dari perseroan aktif bertanggung jawab penuh, kemudian perseroan pasif bertanggung jawab sebatas-batasnya. Sebagai kesimpulan, badan usaha dan perusahaan memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam dunia bisnis. Badan usaha adalah entitas hukum yang memiliki legalitas dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah unit operasional
yang menjalankan kegiatan produksi atau jasa untuk mencapai tujuan badan usaha. Memahami perbedaan ini penting bagi siapa saja yang ingin memulai atau mengembangkan bisnis agar dapat memiliki struktur usaha yang tepat sesuai kebutuhan dan regulasi yang berlaku. Semoga materi ini memberikan wawasan yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.